Pemirsa, di hari pertama Idul Fitri, Presiden Prabowo Subianto menggelar open house di Istana Merdeka, Jakarta. Acara open house Presiden Prabowo sekaligus menjadi acara silaturahmi nasional yang diharap dapat membangun kekeluargaan serta kebersamaan di hari yang fitri. Open house juga mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, jajaran pejabat negara, para duta besar serta tokoh agama dan juga tokoh masyarakat. Tidak hanya itu, masyarakat umum juga disebut dapat hadir di open house Istana Merdeka tanpa harus mendaftar terlebih dahulu. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan bertandang ke rumah Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari tradisi silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri. Luhut Binsar Panjaitan bersama istri Devi Simatupang tiba di kediaman Joko Widodo di Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah. Setelah turun dari mobil, keduanya langsung diarahkan masuk ke dalam rumah untuk bertemu dengan Jokowi dan Iriana. Selanjutnya mereka berempat bertemu secara tertutup. Usai pertemuan, Luhut menyebutkan bahwa kunjungannya merupakan bentuk silaturahmi serta halal bihalal, mengingat dirinya pernah menjabat sebagai menteri selama 2 periode di bawah kepemimpinan Jokowi. Tadi saya dengan istri saya udah lebaran pada Bapak Presiden Prabowo di Istana Merdeka. Tapi kami sudah rancang memang setelah dari Presiden Prabowo kami mau lebaran ke tempatnya Pak Jokowi, karena menurut saya ya selama 10 tahun saya sebagai anak buahnya Pak Jokowi merasakan bahwa betapa banyak yang dilakukan Pak Jokowi buat negeri ini. Nah, itu kita juga harus jujur mengakuinya. Tentu karena sini adalah kurangnya sebagai manusia. Jadi saya juga datang kemari silaturahmi, minta maaf kalau ada kurang lebih kami kepada Bapak Jokowi dan Ibu Iriana. Apa aja Pak yang diobrolin, Pak? Ya diobrolin enggak banyak, tapi memang beliau kan hormat betul sama Presiden Prabowo. Dan beliau tadi cermatin juga semua ekonomi supaya beliau berharap dan berdoa sukses pemerintahan Presiden Prabowo. Saya kira satu pesan yang... Pemirsa, 6 warga menjadi korban pencopetan saat mengikuti sholat Idul Fitri di lapangan Gasibu, Kota Bandung. Hal ini dialami warga saat berebut foto dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sejumlah warga mengaku kecopetan saat mengikuti sholat Idul Fitri di lapangan Gasibu, Kota Bandung. Kejahatan ini terjadi saat masyarakat berdesakan dan berebut foto bersama dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi saat selesai menjalankan sholat Idul Fitri. Sebanyak 6 orang dilaporkan kehilangan sejumlah barang seperti uang jutaan rupiah dan ponsel. Menurut petugas keamanan lapangan Gasibu, copet beraksi seusai pelaksanaan sholat. Laporan dari rekan kurang lebih 6 Pak, untuk kehilangan handphone berbagai merek. Kronologinya lagi bersalaman sama Pak Gubernur dan gitu yang terima dari laporannya Bapak, dari yang korban mungkin ya, dari kersangkutan ya gitu aja. Terduga korban ya? Ya, terduga korban itu. Berarti yang hilang apa aja Pak? Handphone Pak. Kebanyakan handphone. Iya, kebanyakan uang, tadi ada uang ya. Iya. Petugas keamanan sudah berupaya menjaga keamanan di lapangan Gasibu. Namun terjadinya pencopetan di luar prediksi petugas. Warga selalu diimbau untuk selalu menjaga barang-barang berharga bila berdesak-desakan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.
Tinggal mudik lebaran, sebuah rumah sekaligus digunakan tempat gudang penyimpanan plastik di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ludes dilalap si jago merah. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran tersebut, namun kerugian diperkirakan miliaran rupiah. Api melalap rumah warga yang tengah ditinggal mudik di Kampung Cibuntu Asem, Kelurahan Cibitung, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Api cepat membesar karena rumah juga dijadikan gudang penyimpanan plastik mudah terbakar. Menurut warga, sebelum kebakaran sempat terdengar suara petasan dan saat dilihat ternyata berasal dari tawuran menggunakan petasan. Tak lama api membesar dan membakar seisi bangunan hingga sempat terdengar suara ledakan tabung gas dari dalam gudang. 4 unit mobil dinas pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakkan api. Dan api bisa dipadamkan 2 jam setelah kejadian. Guna penyelidikan kasus kebakaran ini ditangani Polsek Cikarang Barat dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Viral seorang kepala desa Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor meminta THR ke pengusaha sejumlah puluhan juta rupiah. Viral di media sosial surat kepala desa Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang meminta THR kepada seorang pengusaha. Dalam surat itu terdapat nominal beserta keterangan kepala desa untuk meminta THR. Total, kepala desa meminta uang 165 juta rupiah. Usai viral, kepala desa memberikan video klarifikasi serta meminta maaf telah meminta THR. Meski demikian, pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memberikan sanksi kepada para pelaku pungli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Kelapa Nunggal atas nama Dendang Saripudin memohon maaf atas beredarnya surat edaran dari desa kami yang meminta dana untuk THR Ramadan yang beredar luas di media sosial. Maksud dari surat tersebut hanya bersifat himbauan, mohon kepada para pengusaha untuk mengabaikan surat yang sudah terlanjur beredar dan saya akan menarik kembali surat himbauan tersebut. Saya mengaku salah dan memohon maaf kepada para pihak yang merasa kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sisi otoritas kewenangan, kan SK kepala desa itu dari bupati. Maka bupati harus punya tanggung jawab terhadap pembinaan kepala desa. Itu dari sisi aspek kewenangan, otorisasi. Tetapi dari sisi aspek kepala desa abai terhadap instruksi gubernur, itu kesalahan yang tidak bisa diampuni. Itu loh Pak, abai Pak. Nah kemudian perlakuannya bagaimana? Ya sama dong, perlakukan kayak preman di Bekasi. Pemirsa, warga Yogyakarta berebut gunungan yang dibagikan para abdi dalam grebek Syawal yang digelar Keraton Yogyakarta. Tradisi grebek dalam Hari Raya Idul Fitri tersebut merupakan persembahan pihak keraton kepada rakyat sebagai simbol kemakmuran. Lima buah gunungan dibagikan oleh para abdi dalam dan menjadi rebutan warga di halaman Masjid Gede Keraton Yogyakarta Senin siang. Warga yang sudah menunggu sejak pagi hingga siang hari langsung memperebutkan gunungan yang terbuat dari hasil bumi. Tradisi Grebek Syawal yang digelar Keraton Yogyakarta ini diawali dengan keluarnya 10 bergodo atau peleton prajurit keraton lengkap dengan berbagai macam persenjataannya, termasuk pasukan gajah dan pasukan berkuda. 5 buah gunungan selanjutnya dibawa ke Masjid Gede Keraton Yogyakarta, sedangkan 2 gunungan lainnya dibawa ke Kepatihan dan Kadipaten Puro Pakualaman. Warga Yogyakarta pun percaya dengan berebut gunungan mereka akan mendapatkan berkah dan rezeki. Dapat berkah gitu aja. Dari
Berkah. Itu sering ikut rebutan juga, Bu? Iya. Setiap tahun, Bu? Iya, kita dari kecil. Oh, jadi setiap tahun gitu, Bu ya? Iya. Berapa berkah itu? Katanya dapat berkah. Kalau orang lari nggak tidur apa itu? Keraton Yogyakarta sendiri setiap tahunnya menggelar ritual grebek sebanyak 3 kali, yaitu grebek Maulud pada saat peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW, grebek Syawal pada saat Hari Raya Idul Fitri, dan grebek besar yang digelar pada Hari Raya Idul Adha.